ibadah kita ini, saya tidak khotbah, tetapi saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan ini, merupakan menjadi satu sharing akan saya bagikan. Ini namanya adalah PA, pendalaman Alkitab. Jadi tidak melulu saya, kalau biasanya khotbah itu namanya monolog. Saya berbicara sendiri, Bapak Ibu yang mendengar, saya bagi kebenaran firman Tuhan dan kita akan belajar sama-sama. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ditanya, nanti akan saya berikan waktu. Kalau saya tahu saya jawab, kalau saya tidak tahu, minggu ke depan kita ulang lagi pertanyaan itu, ya. Supaya ketika saya tidak tahu saya mengada-ngada, itu sama saja dengan penyesat, ya kan? Kita buka satu bagian firman Tuhan akan melandasi pembacaan kita malam hari ini. Kisah Para Rasul 10 ayat 43, kita akan baca secara bersama-sama, satu ayat saja. 1, 2, 3, ya. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sekali lagi saya baca, Bapak Ibu perhatikan dan simak dalam hati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sangat jelas kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa tentang dialah semua nabi bersaksi. Kita tahu bahwa nabi-nabi itu ada dalam perjanjian lama. Maka dalam sesi kita malam hari ini, saya beri satu tema besar untuk kita renungkan, Bapak Ibu. Judulnya adalah siapakah Yesus? Nah, saya punya silabus ini, dan ini adalah pelajaran pertama tentang judul siapa itu Yesus. Kita akan menyelesaikan selama 10 pertemuan, Bapak Ibu. Bayangkan ya, banyak sekali pembahasan akan kita bahas, pertemuan akan kita lakukan hanya untuk membahas dua kata ini, siapa itu Yesus. Mungkin kalau ditanya kepada Bapak Ibu, siapa itu Yesus, ya kan? Ya, Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Tapi Bapak Ibu tahukah bahwa sebenarnya orang di luar sana pun yang tidak percaya dengan Yesus, yang tidak satu iman dengan kita, mereka tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamatnya orang Kristen, ya kan? Mereka tahu itu. Nah, di Indonesia memang tidak ada nama Yesus. Tapi kalau kita lihat pemain-pemain bola, kalau secara khusus kalau dari Israel, pasti ada namanya Yesus juga, ya kan? Tapi bagi kita mungkin orang Asia, tidak ada orang yang berani membuat nama orang itu Yesus. Entah kita tidak tahu kenapa, mungkin apakah karena Yesus hidupnya penuh dengan penderitaan begitu ya, atau juga mungkin tidak mampu mengemban nama itu. Nah, maka hari ini Bapak Ibu, satu subtema di bawah daripada tema kita siapa itu Yesus, yang kita pelajari adalah Yesus adalah orang yang dijanjikan dalam kitab perjanjian lama. Kalau kita baca sebenarnya dalam kitab perjanjian lama, kita tidak akan pernah menemukan nama Yesus di sana. Betul ya? Tidak ada Bapak Ibu nama Yesus ditulis dalam perjanjian lama. Lantas, apakah Yesus itu adalah ucuk-ucuk pada perjanjian baru, tiba-tiba dia turun, lalu kemudian tiba-tiba ada di dalam perjanjian baru? Ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, ratusan tahun sebelum Yesus lahir, bahwa para nabi dalam perjanjian lama berbicara tentang pesan Allah kepada manusia. Pesan itu adalah bahwa Allah akan mengirim seorang penyelamat, seorang juru selamat, seseorang yang menjadikan orang berdosa menjadi benar untuk diselamatkan. Memang tidak ada nama Yesus itu ditulis dalam perjanjian lama, tetapi tentang bayang-bayang Yesus yang akan datang di dalam perjanjian baru yang akan kita kenal itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Maka hari mau kasih oleh Tuhan, kalau kita belajar bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat seperti apakah sebenarnya Yesus dalam perjanjian lama itu, ya. Apakah ada pribadi Yesus dalam perjanjian lama, atau apakah ucuk-ucuk ketika dalam perjanjian baru seperti yang kita kenal bahwa Yesus lahir dari seorang Maria, lalu tiba-tiba ia datang di sana. Maka kekristenan kita ini unik Bapak Ibu ya.
kekristenan kita, final kita itu adalah Yesus Kristus. Nah, di dalam bagian firman Tuhan kita baca tadi bahwa tentang dialah semua para nabi berbicara. Tentang dialah semua para nabi bersaksi. Berarti makasih oleh Tuhan, kalau ada ratusan tahun sebelum Yesus lahir, itu artinya para nabi, secara khusus dalam kitab Yesaya, sangat jelas di sana dikatakan bahwa seorang perawan atau seorang dara akan melahirkan seorang anak. Di dalam kitab Mika lagi bahwa dikatakan di sana, hai Bethlehem, daripadamu akan lahir seorang raja. Walaupun engkau adalah kota yang terkecil di antara Yehuda itu. Nah, gambaran-gambaran itu sebenarnya sudah ada di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu, kita akan belajar. Ini yang saya baca tadi. Nah, kita akan belajar makasih oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Alkitab telah memberikan gambaran bukan tentang Yesus, nama Yesus itu, tapi tentang Mesias. Siapa itu Mesias, Bapak Ibu? Kalau kita belajar, Mesias itu artinya adalah yang diurapi atau yang dipilih, ya. Tidak ada nama Yesus akan disebutkan nanti, tetapi kita akan melihat nanti setelah penggenapan di dalam perjanjian baru bahwa ketika kita bertanya siapa kira-kira yang ditujukan oleh orang-orang dalam perjanjian lama itu, pribadi siapa ini kira-kira? Bukankah Bapak Ibu, ketika Yohanes Pembaptis datang, ketika dia berseru-seru dikatakan begini, persiapkanlah dirimu, berikanlah dirimu dibaptis, bahwa juru selamat itu akan datang. Lalu orang-orang pada berbondong-bondong datang bertanya kepada Yohanes, dikatakan begini, siapakah engkau sehingga engkau membaptiskan orang? Apakah engkau Elia? Ya kan? Tanya orang-orang pada waktu itu, apakah engkau nabi yang akan datang itu? Atau apakah engkau salah seorang daripada nabi dalam perjanjian lama? Kenapa mereka tanya Bapak Ibu, apakah engkau Elia? Kenapa itu? Karena kita tahu Bapak Ibu, Elia adalah nabi yang diangkat oleh Allah secara hidup-hidup ke surga. Maka ketika Yohanes datang, mereka tidak tahu, mereka menduga bahwa itu adalah Elia. Nah, tentang gambaran juru selamat itu memang sudah digambarkan dalam perjanjian lama. Maka ini seperti menjadi suatu mystery box, ya. Suatu mystery box yang kita tidak tahu apa yang ada di dalam box itu, tetapi gambarannya kira-kira sudah diberitahukan, dimasukkan di dalam kotak itu satu benda. Kadang-kadang kita tidak tahu benda itu apa, tetapi lalu dibuat lubang dari atas. Lalu nanti para yang lomba itu disuruh masukkan tangannya ke dalam kotak itu, lalu meraba benda yang ada di dalam itu, lalu mereka mendebaknya. Kira-kira benda apa itu? Kalau tiba-tiba di dalam kotak itu ada nanas, mungkin mereka akan memegang bahwa benda itu keras, lalu tajam-tajam, lalu ada daunnya yang sangat keras. Maka nanti mereka akan mencoba meraba-raba buah apa itu kira-kira. Ya kan? Sebenarnya gambaran-gambaran itu sudah disampaikan, tetapi belum secara detail jelas siapa kira-kira orang itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar gambaran-gambaran akan diberikan kepada seorang Mesias dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah dia adalah seorang nabi. Lalu kemudian dia juga adalah seorang imam. Nah, nabi itu apa yang dikasih oleh Tuhan? Nabi di dalam perjanjian lama adalah orang yang diutus oleh Allah berbicara atas nama Allah, dan juga orang itu juga bertugas untuk berbicara kepada Allah mengatasnamakan manusia. Jadi Bapak Ibu, kita tahu ya, fungsi nabi itu adalah kalau seandainya saya adalah nabi, saya akan berbicara tentang suara Tuhan kepada Bapak Ibu. Itu fungsi pertama, dari atas ke bawah. Lalu yang kedua adalah tentang pergumulan manusia, segala bentuk urusan manusia, maka saya akan berbicara tentang pergumulan Bapak Ibu kepada Tuhan. Itu adalah nabi, seorang perantara. Lalu kemudian imam. Imam itu adalah
orang yang bertugas di dalam bait suci yang akan memberikan korban bakaran kepada Tuhan sebagai korban, entah itu korban penebusan dosa, entah itu sebagai korban syukur. Pokoknya dia bertugas menyampaikan setiap bentuk korban umat kepada Tuhan. Nah, tetapi gambaran tentang Mesias itu bukan hanya sampai di situ, tapi dia adalah penggembala. Kita tahu Bapak Ibu, karakter penggembala itu adalah peduli, ya. Dia adalah seorang yang peduli, yang memperhatikan gembala-gembalanya, yang tahu persis jumlah gembalanya, yang tahu persis gembala mana yang sakit, yang tahu persis warna apa domba-domba yang dipeliharanya itu. Itu adalah seorang gembala. Lalu kemudian, selain dia gembala, tetapi dia juga sebagai raja dan Tuhan. Bapak Ibu, kenapa harus disandingkan tentang Tuhan dan raja? Kalau dia hanya Tuhan sebatas pengasih, maka kita tidak akan menemukan sebuah keadilan. Tetapi raja itu adalah seorang yang menegakkan keadilan. Kita tahu Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang kasih, ya kan? Tetapi kalau kita hanya mengimani Allah kita itu adalah Allah yang kasih, maka kita nanti menjadi orang yang sembarangan. Tidak apa-apa nanti Tuhan mengasihi. Tidak apa-apa berbuat dosa ini, toh juga kan Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Nanti juga Tuhan akan ampuni. Tetapi kita harus tahu juga bahwa Allah kita itu adalah raja yang dia akan menghakimi, yang salah akan dihukum, yang benar akan ditegakkan. Lalu kemudian kita akan belajar Bapak Ibu bahwa ternyata Mesias nanti akan disampaikan dalam perjanjian baru itu sangat kompleks sekali. Dia juga adalah seorang hamba yang menderita. Dalam kitab Filipi itu Bapak Ibu, walaupun dalam kesetaraan Allah dia tidak memakai kesatarannya itu, tetapi dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, seorang manusia, lalu matinya di kayu salib. Lalu kemudian dia adalah sebagai anak Allah. Lalu Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama dalam kitab Yesaya, sangat jelas sana katakan bahwa Yesaya menyebutnya seorang Mesias, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, sekarang kita akan bertanya Bapak oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, kepada siapa ini ditujukan? Ya kan? Kepada siapa kira-kira gelar-gelar ini ditujukan? Siapa orangnya? Siapa pribadinya? Apakah Yohanes Pembaptis dalam perjanjian baru itu? Itulah makasih oleh Tuhan, ketika Yesus datang di dalam perjanjian baru, banyak orang yang tidak mengerti, yang bertanya-tanya, banyak orang yang meragukan. Sampai sekarang Bapak Ibu, orang Yahudi, mereka itu bukan Kristen, tetapi agama Yahudi. Agama Yahudi, mereka sampai sekarang percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang bersemayam di tahta yang paling tinggi, tidak pernah menjelma sebagai manusia. Mereka hanya percaya itu. Tetapi ada juga orang Yahudi yang sudah menjadi orang Kristen, yang mereka adalah Yahudi Kristen, yang mengimani bahwa Allah yang mereka kenal, yang jauh di singgasananya itu, telah turun ke dalam dunia, menjelma sebagai manusia, yang mereka sebut itu adalah Yesus. Kalau demikian makasih oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu. Apa yang disampaikan dalam perjanjian lama tentang juru selamat yang dijanjikan itu telah digenapi di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu, kalau ada nubuatan, berarti harus ada penggenapan. Nah, apa itu nubuat Bapak Ibu? Ya, saya paham Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu mungkin ada yang sangat awam sekali dengan ilmu tentang Alkitab ini, tetapi saya akan menjelaskannya sedemikian pelan, sedetail mungkin, termasuk tentang nubuat. Nubuat artinya adalah begini, sesuatu yang akan terjadi di depan, tetapi hari ini telah disampaikan oleh para nabi. Nah, dan prinsip daripada nubuatan itu adalah selalu berbicara tentang kerajaan Allah, bukan tentang kenikmatan manusia. Itu nubuatan. Maka kalau Bapak Ibu bisa memahami ini,
kalau ada, karena sekarang ini kan kadang-kadang dunia kita semakin aneh, ya. Ada juga hamba Tuhan yang mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi yang kadang-kadang dengan mudahnya dia bernubuat. Dia bernubuat begini bahwa tahun depan Bapak akan punya mobil. Itu bukan nubuat Bapak Ibu, ya. Itu adalah dorongan supaya Bapak ini punya mobil, ya kan? Tahun depan dia bisa punya mobil. Terjadi yang disampaikan oleh Bapak ini. Nah, Bapak yang kasih oleh Tuhan, nubuat itu selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Lalu kemudian para nabi yang berbicara mengenai Tuhan di dalam perjanjian lama, sebelum Yesus itu datang, ratusan tahun sebelumnya mereka berbicara tentang Yesus itu. Bayangkan Bapak Ibu, dia belum lahir, ya. Kelahirannya sudah disebutkan. Dia belum lahir, tempat kelahirannya itu sudah disebutkan di mana dia akan lahir. Dia belum lahir, tetapi tentang kehidupannya, penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya sudah dituliskan dalam perjanjian lama ratusan tahun sebelum dia lahir. Kalau kita punya anak, Bapak Ibu, kira-kira yang paling mudah kita lakukan kepada anak kita sebelum dia lahir apa kira-kira? Paling mempersiapkan serbet-serbetnya, ya kan? Menyiapkan namanya. Kalau sudah di ronsen, anak itu ternyata laki-laki, siapkan kelengkapan bayi laki-laki, ya, yang warnanya warna biru atau warna hitam. Kalau anaknya di dalam ronsen perempuan, rata-rata warna pink, warna kuning, karena dia tahu bahwa anaknya itu adalah perempuan. Tapi hanya sejauh itu, hanya sejauh beberapa bulan ke depan yang kita tahu itu akan terjadi. Tetapi ini Bapak Ibu, ratusan tahun, bayangkan, itu berapa generasi manusia itu sudah mati. Tetapi mereka sudah berkata-kata tentang siapa yang akan datang itu. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu dalam perjanjian lama, seperti saya katakan tadi, kalau ada nubuatan harus ada penggenapan. Nah, Bapak Ibu silakan simak bagian-bagian yang saya tampilkan ini. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya apa yang Bapak Ibu yang nyangkut di dalam pikiran Bapak Ibu, dalam hati, silakan ditanya, saya berikan nanti waktu. Nah, dan saya akan jelaskan dulu bagian ini. Yang pertama adalah perihal tentang Mesias. Mesias akan dilahirkan dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dan dari Isa yaitu keturunan Daud. Dan itu sudah disebutkan dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Mungkin kalau saya suruh Bapak Ibu buka ini satu-satu nanti, lembur kita sampai pagi, ya kan? Saya percayalah Bapak Ibu, ini ayat-ayat ini sudah saya buka semua, bahwa saya simpulkan yaitu Mesias datang dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu ditulis dalam perjanjian lama. Nah, kemudian seperti saya katakan tadi, kalau ada nubuatan harus ada penggenapannya. Di dalam perjanjian baru, kalau kita baca dalam Matius 1 ayat 1 itu, lalu kemudian Lukas 3 dan seterusnya, dikatakan demikian, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bapak Ibu, mungkin kalau kita baca ini ketika di rumah atau ketika waktu-waktu senggang, kita baca bagian firman Tuhan, mungkin kita enggak ngeh. Hanya sebatas sebuah histori, hanya sebatas sebuah, ini adalah kronologi kelahiran seseorang. Tetapi kalau kita baca lalu kita lihat kembali ke belakang bahwa ternyata, oh iya, Yesus anak Daud, anak Abraham itu ternyata dia sudah dicatat dalam perjanjian lama ratusan tahun. Saya pernah katakan kepada Bapak Ibu, jarak antara perjanjian lama ke dalam perjanjian baru itu jaraknya kurang lebih 600 tahun. Jauh sekali bukan? 600 tahun. Tetapi 600 tahun ke belakang itu tentang Yesus Kristus itu sudah disebutkan di sana. Lalu kemudian Mesias akan lahir dari seorang perawan. Di dalam perjanjian lama, kalau bahasa aslinya, karena Alkitab kita sebenarnya ditulis dalam bahasa Ibrani, namanya adalah Almah. Almah itu jelas sekali sana dikatakan seorang perawan. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris disebut di sana a virgin, seorang perawan. Dan itu di dalam Yesaya 7 ayat 10 sudah jelaskan. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru itu digenapi dari seorang Maria. Kita tahu Bapak Ibu,
malaikat Gabriel itu datang kepada Maria, "Hai engkau Maria yang diurapi oleh Allah, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakannya Yesus Immanuel." Kita tahu pada waktu itu bahwa Maria ingin menikah dengan Yusuf. Jadi ini adalah suatu kondisi yang mungkin sangat sulit untuk diterima oleh Maria. Belum dia menikah, sudah hamil duluan Bapak Ibu. Dan dia kaget. Kok bisa bahwa dia adalah seorang perawan, tetapi dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu malaikat katakan begini, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Bapak Ibu, sampai sekarang orang-orang di luar kita sangat sulit menerima ini. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa mengandung di dalam perutnya ada satu janin di dalamnya. Tetapi kalau orang tidak mengerti, hanya menggunakan akal sehatnya, mustahil akan memahami ini. Nah, tetapi Bapak Ibu, Alkitab kita sangat jelas mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Kita belajar dari bagian firman Tuhan dikasih oleh Tuhan untuk mengimani tentang Kristus yang lahir dari seorang perawan Maria. Bapak Ibu, di dunia ini ada orang yang lahir tanpa seorang ayah. Itulah namanya Yesus. Ada manusia yang ucu-ucu ada di tengah-tengah dunia ini tanpa seorang ibu, tanpa seorang ayah. Siapa itu Bapak Ibu? Adam. Adam itu gak ada bapaknya, juga gak ada emaknya. Jadi Adam itu adalah keluarga tunggal, dia sendiri. Kalau dia gak ada bapaknya, gak ada emaknya, Pak D-nya juga gak ada, ya kan? Pak Le-nya juga gak ada. Sendiri dia. Kalau Hawa, dia ada di tengah-tengah dunia dengan seorang laki-laki tanpa seorang perempuan. Nah, unik sekali bukan? Nah, karena Hawa itu diambil dari tulang rusuk daripada Adam. Kalau Bapak yang kasih oleh Tuhan, kalau hal demikian juga ada di kitab orang-orang yang tidak seiman dengan kita, dan mereka terima itu, masakan perihal tentang Yesus yang lahir dari seorang gadis, seorang dara, mereka tidak menerima itu, ya kan? Kalau kita bicara tentang fair-fairan, kalau mereka menerima itu, harusnya juga menerima bagian ini. Ada kira-kira yang nyangkut dalam pikiran Bapak yang ingin ditanyakan? Silakan. Sebelum kita jauh melanjutkan. Ada? Saya katakan tadi ya, ini adalah sharing, bukan khotbah. Kalau khotbah itu hari Minggu, ya. Kalau kondisi seperti ini kita akan sharing. Saya berikan kepada Bapak Ibu, kalau ingin bertanya silakan. Gimana? Saya rindu nanti Bapak Ibu, setelah kita belajar seperti ini, satu sesi tentang siapakah Yesus ini, saya rindu nanti sudah ada yang harus khotbah di mimbar ini, bukan hanya saya, ya. Entah itu nanti Mbak Ita atau Pak Lian atau Ibu Meda nanti sudah harus bisa khotbah di mimbar. Kalau bukan di mimbar, ya paling tidak di dalam KRT kita setiap hari Rabu. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, lalu kemudian yang ini, Mesias akan lahir di Bethlehem, ya. Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Belum disebutkan siapa namanya. Tetapi kalau kita baca di dalam Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan begini, "Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Ini sangat unik sekali ya. Seorang Nabi Mika mengeluarkan kata-kata seperti ini, bahwa di dalam Bethlehem itu, walaupun itu adalah kota yang terkecil, tetapi daripadanya akan lahir seorang raja yang akan memimpin Israel, yang, ya, perhatian oleh Tuhan tentang waktu yang disebutkan di sana, yang permulaannya telah disebutkan
sejak purbakala dan sejak dahulu kala. Maka kita belajar di sini Bapak Ibu bahwa ternyata kehadiran Yesus itu kita kenal bukan setelah dia lahir dari seorang Maria. Kehadiran Mesias itu tidak kita kenal ketika dia telah lahir dari seorang Maria. Maaf kalau saya katakan begini. Semua tentang kekristenan itu Bapak Ibu, kalau diruntut semua sejarahnya, semua waktunya, kita mempunyai suatu dalil yang begitu detail sekali. Kitab kita Bapak Ibu bukan ucuk-ucuk tiba-tiba datang dari surga, inilah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada kita, yang bahasanya adalah bahasa Allah, tidak boleh terjemahkan, harus itulah kita baca setiap hari. Tidak Bapak Ibu. Apakah bahasa Allah itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Aram atau bahasa Arab? Kalau Tuhan kita hanya kita pahami adalah karena Alkitab kita ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi. Kalau kita kenal Tuhan kita adalah berbahasa Yahudi, maka dia bukan Tuhan, ya kan? Karena yang dia tahu hanya bahasa Yahudi. Tidak Bapak Ibu. Tetapi kan kalau kita lihat, kita pelajari sebenarnya semua kronologi di dalam Alkitab kita ini Bapak Ibu detail sekali. Bukan tiba-tiba, Alkitab kita juga bukan tiba-tiba jatuh dari surga, inilah kamu orang-orang Kristen, inilah Alkitabmu, inilah tuntunan hidupmu, kamu harus baca itu dalam bahasa Ibrani. Kita orang Indonesia pelangap longo setiap hari, ya kan, gak ngerti. Nah Bapak Ibu, tetapi kita belajar bahwa ada orang-orang pintar yang menerjemahkan bagian firman Tuhan ini. Lalu kemudian setelah dikatakan bahwa dia lahir di Bethlehem, dalam Matius pasal 2 ayat 1 dikatakan begini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Saya katakan sekali lagi Bapak Ibu ya, 600 tahun yang lalu itu sudah disebutkan, lalu setelah 600 tahun kemudian itu digenapi. Ya, luar biasa sekali pekerjaan Allah. Lalu kemudian kedatangan Mesias didahului oleh seorang nabi utusan Allah untuk mempersiapkan jalan Allah. Kita ingat dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 dikatakan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Dan ini Bapak Ibu tentang Yohanes Pembaptis yang akan membuka jalan kepada Tuhan. Dan kita tahu dalam kitab Yohanes dan juga kitab Markus sudah dijelaskan tentang kedatangan Yohanes itu. Dia datang, dia adalah seorang nabi yang mengembara di padang gurun, pemakanannya hanya dengan belalang dan madu. Dia adalah betul-betul orang yang menjalani seluruh tuntunan Taurat. Dia tidak memakan sesuatu hal yang menajiskan dirinya. Bahkan dia seperti bersemedi di padang gurun itu, makanannya adalah makanan paham lah ya. Ini saya udah keringat di sini. Atau Pak Thomas ini kan orang yang ragu-ragu dalam Alkitab. Mau tahu ada yang ragu dalam hati Pak, silakan tanya Pak. Jangan tanya ke saya tentang harga sapi Pak ya. Oke, kita akan lanjutkan. Lalu kemudian Bapak Ibu, kehidupan Mesias penuh dengan perbuatan ajaib. Tentang semua ini adalah berbicara tentang kehidupan Mesias yang akan datang. Dan di dalam perjanjian lama, saya katakan sekali lagi, nama itu belum disebutkan. Ya, hanya tentang Mesias. Mesias artinya adalah yang dipilih oleh Allah, yang diurapi oleh Allah. Perbuatan-perbuatan ajaib itu kita tahu bahwa ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia, 3,5 tahun Bapak Ibu Yesus melayani di tengah-tengah dunia, ya, cukup mudah sekali, adalah waktu yang begitu singkat sekali. Umur Tuhan Yesus ketika dia hadir di tengah-tengah dunia hanya 30,5 tahun. Ya, orang Yahudi pada masa itu boleh melayani ketika sudah berumur 30 tahun. Sebelum itu Bapak Ibu tidak boleh, ya.
Maka setelah 30 tahun Yesus memulai pelayanannya, dan 3,5 tahun dia menyelesaikan pelayanan itu. Tabelnya di dapur ya, colokannya silakan diambil. Nah, 30 tahun dia hidup di tengah-tengah dunia, tetapi hidupnya berdampak. Sekarang ini ada sudah tua sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, nyusahi Bapak Ibu. Ya kan? Lebih baik singkat tetapi bermakna. Nah, kita tahu bahwa Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib itu. Ada orang buta dicelikkan matanya, ada orang lumpuh dibuat berjalan, ya kan? Ada orang mati dibangkitkan dari kematian. Semua itu dilakukan sebagai penggenapan dari bagian firman Tuhan, bahwa kedatangannya itu ditandai dengan tanda-tanda yang ajaib, dan itu telah digenapi. Kemudian Bapak Ibu, Mesias memasuki Yerusalem dengan menaiki keledai. Bayangkan ya, sangat detail sekali ya. Hanya dia untuk memasuki Yerusalem itu, kota suci itu, ya. Alkitab saja menyebutnya di dalam perjanjian lama, sebelum dia lahir, sebelum dia melayani, dikatakan di sana bahwa dia nanti akan menaiki seekor keledai ketika dia memasuki Yerusalem. Bapak Ibu, bukankah ini adalah sesuatu hal yang unik yang kita lihat dalam Alkitab kita ini, dalam firman Allah yang kita pelajari ini? Kita lihat di sana Alkitab dalam perjanjian lama dikatakan, bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Detail sekali Bapak Ibu, kendaraannya mungkin kalau ada pada waktu itu mobil, mungkin plat BD-nya pun mungkin disebutkan dalam perjanjian lama, ya kan? Plat BD-nya disebutkan, mobilnya apa, apakah itu Avanza atau Xenia atau Innova. Kalau ada pada masa itu, tetapi karena masa itu belum ada kendaraan-kendaraan seperti itu, kendaraan orang pada masa itu adalah unta, keledai, dan Yesus yang ketika memasuki Yerusalem itu disebutkan dalam perjanjian lama, dia akan mengendarai keledai itu. Dan itu tergenapi. Sebelum dia masuk turun ke Yerusalem itu, diutus para murid-muridnya, pergilah, kamu nanti akan menemukan keledai, dan ambillah itu. Apabila orang yang mempunyai itu bertanya, kenapa kamu ambil itu? Katakan kepada dia, Allah membutuhkannya. Dan diberikan Bapak Ibu. Yesus masuki Yerusalem itu menaiki seekor keledai. Detail sekali Bapak Ibu tentang kehadiran Yesus yang sebagai juru selamat itu. Lalu kemudian Mesias akan mengalami penderitaan dan kematian. Semua itu disebutkan dalam perjanjian lama. Saya baca perlahan-lahan, Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam teks di depan. Dikatakan begini, dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, dalam Yohanes itu digenapi, dikatakan begini, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Bapak Ibu baik perhatikan, sedemikian detail Alkitab kita ini berbicara tentang Mesias yang akan datang itu. Sedemikian detail Alkitab kita ini berbicara tentang juru selamat kita yang akan datang itu. Dia punya sejarah, dia punya keberadaan di dalam rentan waktu. Bukan orang yang tiba-tiba jatuh dari atas sana lalu kita sembah itu sebagai Allah. Bukan Bapak Ibu. Tetapi dengan cara-cara seperti ini Bapak Ibu, supaya pikiran kita juga bukan hanya sekedar pikiran yang diisi dengan hal-hal yang ajaib, yang mustahil. Ya kan? Tetapi di dalam peristiwa sejarah itu yang panjang itu, kita belajar di dalamnya bahwa ini loh, kronologi kelahiran Yesus itu, yang bukan hanya sekedar manusia di dalam sejarah, tetapi dia juga Allah. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan belajar Bapak Ibu bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah sekarang kita akan belajar, seperti di awal tadi saya katakan, kita akan belajar melihat Yesus di dalam perjanjian lama itu.
Walaupun tidak ada disebutkan namanya, tetapi kita akan melihat bayang-bayang itu dalam perjanjian lama itu, dan bayang-bayang itu menjadi kenyataan nanti di dalam perjanjian baru. Lalu kemudian dikatakan di sana, ia diadili dan dihujat, dipukul dan diludahi, dalam Mazmur 22 ayat 1-8. Dan paku pada kayu salib, kaki tangannya akan ditusuk. Bayangkan Bapak Ibu ya, detail sekali Tuhan firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 22 ayat 14-17 itu, kaki tangannya akan ditusuk, dipaku pada kayu salib, kaki tangannya akan ditusuk. Bapak Ibu, ini bukanlah suatu perencanaan. Mungkin kalau orang mengatakan mungkin di luar sana, itu hanyalah pekerjaan sekelompokan orang yang sudah sehati sepikir untuk menuliskan ini, sehingga nanti orang-orang ini merumuskan atau menuliskan dengan cara-cara seperti ini. Ada penggenapannya, ada nubuatnya, ada penggenapannya. Saya katakan Bapak Ibu, antara orang-orang ini ada rentan waktu ribuan tahun, ratusan tahun, antara penulis dalam perjanjian baru seperti Matius, seperti Markus, seperti Lukas, seperti Yohanes, lalu ditulis dengan Daud. Bayangkan, jauh sekali waktu mereka itu Bapak Ibu. Jauh sekali waktu antara Matius dengan Yesaya dengan Yeremia, itu jauh sekali waktu mereka. Tetapi apa yang ditulis oleh Yesaya, apa yang ditulis oleh Yeremia, apa yang ditulis oleh di dalam Daud dalam Mazmur itu digenapi dalam perjanjian baru, bisa sinkron Bapak Ibu. Mungkin kalau kita menulis cerita sekarang, ya, kita tulis satu cerita tentang kehidupan kita sekarang, tentang apa yang terjadi sekarang. Mungkin 10 tahun kemudian, kadang-kadang cerita itu sudah hilang lenyap. Kenapa demikian? Karena nggak sinkron. Karena tidak ada lagi nanti faedahnya di masa yang akan datang. Tetapi karena tulisan orang-orang itu dahulu adalah tentang Kristus, lalu kemudian di masa yang akan datang itu sejajar Bapak Ibu, tidak bertolak belakang, maka menjadi suatu firman yang kekal yang kita kenal sekarang ini. Lalu kemudian Bapak Ibu, tentang Yudas pun sudah dicatat di dalam perjanjian lama. Dikatakan dalam Mazmur 41 ayat 10, bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mungkin kalau kita baca Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu baca bagian firman Tuhan ini, mungkin sekedar hanya sepintas lewat saja, kita tidak memahami sebenarnya ada makna terdalam dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Lalu kita melihat itu dalam Yohanes 13 ayat 21, tentang Yudas. Di sana dikatakan, sesudah itu Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu kemudian tentang Mesias akan bangkit dari kematian pun itu dijelaskan Bapak di dalam Alkitab. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi sedemikian jelas Bapak yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan tentang siapa itu Mesias akan datang itu. Dan pertanyaan kita tadi di awal Bapak Ibu, kepada siapa ini ditujukan semuanya? Ya kan? Kepada siapa ini ditujukan semuanya? Apakah kepada Yohanes Pembaptis? Apakah kepada salah seorang daripada murid-murid Yesus itu? Tidak Bapak Ibu. Kalau kita melihat tentang pribadi Yesus Kristus itu, kepada dialah semuanya ini ditujukan. Ya. Di dalam pribadi Yesuslah semua yang tercatat itu dilakukan oleh Yesus. Kehidupannya seutuhnya, semuanya itu, apa yang dicatat dalam perjanjian lama itu, digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Tidak meleset, tidak berkurang, tidak bertambah. Sedetail itu dicatat dalam perjanjian lama, sedemikianlah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupannya yang dicatat dalam perjanjian baru. Tidak ada yang dikurangi Bapak Ibu, tidak ada yang ditambah. Semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah tercatat itu. Jadi Bapak yang kasih oleh Tuhan,
dari bagian firman Tuhan ini, dari apa yang menjadi pembelajaran kita pada malam hari ini, hal-hal seperti ini Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar beriman kalau ditanya siapa itu Yesus, ya kan? Hal yang umum adalah Yesus itu adalah juru selamat saya, ya kan? Nah, saya katakan di awal tadi bahwa orang di luar sana pun tahu itu. Nah, tetapi lebih penting daripada itu adalah supaya kita lebih mencintai dia, supaya kita lebih mengasihi dia, kita kenal pribadinya. Mustahil kan Bapak Ibu kalau kita ingin mengasihi seseorang tetapi kita tidak mengenal sampai ke akar-akarnya. Tidak akan mungkin Bapak Ibu. Ya, saya mengambil istri saya, Ruth Nenggolan, karena saya mengenal dia sejauh mungkin saya mengenal dia, maka saya berani mengambil dia sebagai istri saya. Nah, demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan, dengan Yesus Kristus. Kalau kita hanya mengenal dia hanya sebagai juru selamat, tetapi kita tidak tahu bagaimana dia menjadi juru selamat, apa yang dia lakukan, bagaimana cara dia menebus dosa kita, bagaimana dia lahir ke tengah-tengah dunia ini, apa yang telah diserahkan, apa yang telah dikorbankan. Toh hanya kita tahu bahwa dia adalah juru selamat. Hanya sebatas itu kandas iman kita Bapak Ibu. Ketika dibuat oleh orang di luar sana, kita menjadi mundur, iman kita menjadi patah. Kenapa? Karena pengenalan kita itu tidak menjadi sesuatu yang berakar di dalam dia. Tapi bayangkan kalau pengenalan itu adalah ya sesuatu yang berakar, dan akar itu makin dalam, makin merambat ke banyak tanah itu ke dalam, semakin dalam. Digoyahkan oleh badai pun tidak akan pernah copot. Ya kan? Maka hal-hal seperti inilah Bapak Ibu, kalau di khotbah minggu, mungkin hal-hal yang sangat praktis sekali saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana mengasihi. Kalau khotbah minggu itu adalah ibarat makanan yang siap saji, yang Bapak Ibu tinggal menikmatinya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita belajar bagaimana cara membedahnya, bagaimana cara melihatnya. Tujuan saya adalah supaya Bapak Ibu semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, dan saya rindu nanti 2 bulan, 3 bulan ke depan atau setengah tahun nanti, bukan saya lagi di mimbar, ya, bukan Tante Ruth lagi, tapi nanti ada dari antara Bapak Ibu yang akan membawa firman Tuhan ketika ibadah minggu. Amin. Amin. Nah, Mbak Sarmin semangat ya. Nanti duluan Mbak Sarmin nanti. Ya. Bukan hanya kesaksian ya Mbah ya. Firman Tuhan juga. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kebiasaan orang Asia itu, orang Indonesia itu kalau ditanya ada pertanyaan biasanya itu lihat kuku gitu. Nunduk semuanya. Itu hal biasa itu untuk orang-orang Indonesia. Ada pertanyaan? Gimana Pak? Iya Pak. Ya. Iya. Iya. Bapak Ibu, Alkitab memang tidak menyebutkan masa remaja Tuhan Yesus itu bagaimana, ya. Terakhir Alkitab menyebutkan tentang masa kanak-kanak Yesus ketika mereka ke Yerusalem, ke bait suci bersama dengan Yusuf dan Maria, lalu dia berdebat dengan orang ahli-ahli Taurat di dalam bait suci itu, lalu dia ditinggal oleh Maria dan Yusuf, lalu setelah itu tidak disebutkan lagi. Lalu kemudian muncul nanti ketika masuk ke pelayanannya, ketika Yohanes Pembaptis datang, lalu kemudian Yesus datang di usia 30 tahun, lalu dia dibaptis di sana. Nah, Alkitab tidak mencatatnya Bapak Ibu. Dan setiap buku-buku referensi pun tidak mencatat, tidak ada buku-buku yang mencatat bagaimana masa remaja Tuhan Yesus. Tetapi yang kita tahu adalah Yesus adalah seorang anak daripada Yusuf secara bapa jasmani, ya. Yang bapaknya itu adalah seorang tukang kayu, dan Yesus adalah bersama-sama dengan orang tuanya itu menjadi seorang tukang kayu.
Ada penafsiran mengatakan begini, ketika Yesus itu, tapi ini bukan suatu kebenaran yang bisa kita pegang, ketika masa remaja, Yesus itu pergi ke Arab Saudi, pergi ke India, pergi ke bangsa-bangsa yang lain, itu tidak, ini adalah suatu pemahaman yang tidak ada dasarnya. Nah, tetapi Alkitab tidak mencatat dikasih oleh Tuhan, hanya kita tahu bahwa selama kehidupan Yesus, masa remaja Yesus, dia bersama dengan saudara-saudaranya, ya, karena kita tahu ketika nanti Yesus dalam pelayanan, ketika dia mengadakan mujizat, saudara-saudaranya mengikuti Yesus dan saudara-saudaranya itu mengenal Yesus. Siapa itu saudara-saudara Yesus, Bapak Ibu? Ada Yudas, bukan Yudas Iskariot, ya. Ada Yudas, bukan Yudas Iskariot. Saudara-saudara Yesus yang ketika Yesus sudah lahir, Bapak Ibu harus tahu ini bahwa selama Yesus di dalam kandungan oleh Maria, Maria menikah dengan Yusuf. Selama Yesus dalam kandungan Maria, mereka tidak pernah bersetubuh sebagai suami istri, tidak. Ya, Alkitab dengan jelas mencatat itu. Tetapi setelah Yesus lahir, lalu kemudian Maria dan Yusuf melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri, dan kemudian lahir anak-anak Maria, dan itulah disebut sebagai saudara-saudara daripada Yesus. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau seumpama Yesus pada masa remajanya, seperti yang dikatakan orang, dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Arab, dia pergi ke India, kemungkinan ketika memasuki usia 30 tahun, Yesus masuk ke pelayanan, tidak mungkinlah para saudara-saudaranya itu mengenali dia. Tetapi ketika Yesus masuki pelayanannya di usia 30 tahun, lalu kemudian datang saudara-saudaranya kenal dengan Yesus, dan Yesus pun kenal dengan saudara-saudaranya itu. Itu artinya, selama masih remaja itu Bapak Ibu, Yesus bersama dengan saudara-saudaranya itu, bersama dengan ayahnya Yusuf, bersama dengan ibunya Maria. Demikian Pak penjelasan saya, Pak. Ya, jadi kita jangan mengada-ngada. Kalau itu tidak dicatat dalam Alkitab, kita tidak perlu mengada-ngada. Tetapi dari apa yang menjadi bagian dari Alkitab itu, yang bisa kita renungkan, itu yang kita sampaikan. Ada lagi, Pak? Ngantuk ya? Oke Bapak Ibu, saya akan akhiri. Ini sudah 8:30. Nah, dari bagian yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, saya ingin ini menjadi suatu renungan dimanapun Bapak Ibu berada, baik mungkin di ladang atau mungkin di rumah, sambil mengingatnya di dalam pikiran. Mungkin ada satu hal yang mengganjal hati, mengganjal pikiran, atau ada sesuatu hal yang membingungkan Bapak Ibu, mungkin bisa dicatat atau mungkin diingat. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya boleh ditanyakan, ya. Jadi supaya apa yang mengganjal pikiran Bapak Ibu itu boleh terlepaskan, Bapak Ibu mau mendapatkan suatu pemahaman yang benar dari kebingungan itu. Tujuannya seperti saya katakan tadi, supaya kita semakin bertumbuh dalam pengetahuan Allah, pengetahuan kita tentang Yesus Kristus, kita berakar di dalamnya. Mustahil kita mencintai Yesus kalau kita tidak mengenalnya secara mendalam. Demikian makasih oleh Tuhan, pelajaran kita malam hari ini. Firman Tuhan ini kiranya menumbuhkan iman kita hari lepas hari di dalam pengetahuan Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa.